Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2242. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kosongan beriak menutupi langit yang gelap, membuat seluruh langit yang gelap itu menjadi semakin kabur. Terdengar suara gemuruh di runtuhan 10.000 dewa, seolah-olah kiamat akan segera tiba dan akan segera runtuh. Leluhur klan kekaisaran abadi, apakah kamu akan benar-benar terus melakukannya? Kaisar kerajaan kuno Tianhuang terkejut dan marah. Reruntuhan 10.000 dewa itu adalah lokasi pertempuran tahun itu, dan itu adalah tanah harta karun yang sangat penting bagi banyak kekaisaran di laut semesta untuk memahami ranah kaisar dewa. Selain itu, tempat ini sangat istimewa. Anda tidak menyadari hal ini. Ini memungkinkan orang-orang kuat dan muda dari banyak kekuatan di alam semesta untuk memahami kekuatan ras itu, dan itu benar-benar tidak bisa dihancurkan. Apa yang kamu lakukan sekarang adalah menghancurkan kekuatan kita semua. Intinya, kekuatan besar. Mengapa kamu tidak segera menghentikannya? Kata kaisar kuno negara Tianhuang. Dia berkata dengan kaget dan marah. Aku menghancurkannya. Jelas-jelas kamulah yang menghancurkannya. Jika kamu tidak mengambil tindakan, aku sudah bisa menangkap bocah ini sekarang. Kamu melawanku. Kamu akan menyebabkan runtuhan 10.000 dewa ini runtuh. Ya, itu pastilah kamu, dan itu adalah negara kuno Tianhuang milikmu, dan kamu harus menjadi orang yang mundur dengan cepat, kata leluhur klan kekaisaran abadi. Dia meraung marah dan suara itu menekannya lagi. Qin Chen, sementara aku bertarung dengan leluhur kekaisaran abadi ini, kamu harus segera pergi, dan kamu pergilah ke negara kuno Tianhuangku, kata kaisar negara kuno Tianhuang. Dia terkejut dan marah, dan dia menoleh ke arah Qin Chen buru-buru berteriak. Dan kalian semua, cepatlah pergi dari sini, tinggalkan reruntuhan 10.000 dewa, karena aku tidak bisa menghentikan leluhur klan kekaisaran mayat hidup terlalu lama, tidak peduli apapun. Reruntuhan 10.000 dewa tidak boleh hilang. Jika tidak, leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi akan marah dan melampiaskan amarahnya pada seluruh reruntuhan 10.000 dewa. Kamu akan menjadi pendosa besar di lautan alam semesta, kata kaisar negara kuno Tianhuang. Dia berbicara sambil menyampaikan informasi dari negara kuno Tianhuang kepada Qin Chen, yaitu sebuah alamat, sebuah koordinat samar seketika muncul di benak Qin Chen. Iblis Qin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita pergi atau tinggal? Kata Molly. Dia menatap Qin Chen dengan tergesa-gesa. Kamu ingin pergi, lalu bisakah kamu pergi? Kata leluhur klan kekaisaran abadi. Dia berteriak dengan marah, dan boom. Dunia api hitam itu luas dan kuat, langsung menutupi seluruh runtuhan 10.000 dewa yang luas. Sialan, pergi! Kaisar negara kuno Tianhuang berteriak dengan marah, dan segel giok melonjak ke langit, berubah menjadi riak cahaya keemasan yang tak terlihat, menutupi dunia api hitam, menekan dunia api hitam ini, mencoba menghentikan penyebaran api hitam. Kaisar negara kuno Tianhuang, apakah menurutmu kamu bisa menghentikanku? Kata leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi, dan kemudian tiba-tiba serangkaian sosok api hitam muncul berkumpul menjadi cahaya pedang api hitam pekat yang lalu menebas dengan ganas, langsung merobek trik api virtual. Hancurkan dengan teriakan dingin. Dari segel giok itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan benang emas meledak satu demi satu. Benang-benang yang tak terhitung jumlahnya itu mengembun menjadi jaring kekosongan emas. Jaring kekosongan emas yang padat pun menutupi cahaya pedang api hitam. Itu menjebaknya seketika, mencegahnya agar tidak terus jatuh. Qin Chen menyaksikan adegan ini. Dari segi ranah kultivasi saja mereka jauh lebih unggul dariku. Yang satu adalah kaisar dewa
puncak, dan yang lainnya adalah kaisar dewa dimensi tinggi. Namun kekuatan leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi tidak dapat sepenuhnya digunakan. Seharusnya itu karena pengaruh laut semesta dan reruntuhan 10.000 dewa. Jika kamu menekan mereka maka kamu akan ditolak. Qin Chen terus memperhatikan keduanya bertarung, matanya berkedip-kedip, dan saat Qin Chen menyadari celah di antara mereka, dia juga mendapatkan wawasan dalam hal ranah kultivasi. Gerakan leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi dan kaisar kerajaan Tianhuang kuno sangat misterius di permukaan. Mereka tidak terlihat sangat mengesankan, tetapi sebenarnya mereka saling melancarkan serangan di tingkat atas. Misalnya beberapa serangan yang tampaknya berada tepat di depan Anda, tetapi bahkan Kaisar Dewa tidak dapat mengunci sumber serangan mereka. Bagaimana mereka bisa melawan? Seiring dengan meningkatnya level kultivasi, bukan hanya kekuatannya yang semakin besar, tetapi kekuatan sihirnya juga menjadi semakin luar biasa. Seperti darah kaisar mayat hidup, jika kaisar negara kuno tidak memiliki harta karun padanya, maka dia akan terbunuh dengan satu pukulan. Mendapati bahaya dan cedera yang luar biasa, Qin Chen terus mengamati dengan seksama. Meskipun dia juga tahu banyak informasi tentang master dimensi tinggi itu, namun tidak sebaik untuk melihatnya dengan matanya sendiri. Qin Chen, mengapa kamu belum pergi? Kaisar Dewa Nona Huaji dan leluhur klan Komodo berkomunikasi dengan cemas. Kaisar negara kuno Tianhuang sekarang terjerat dengan leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi, dan Qin Chen harus menggunakan kesempatan itu untuk segera pergi. Biarkan aku melihat kebenarannya dulu, kata Qin Chen. Dia berkata dengan acuh tak acuh, dan ngomong-ngomong, Kaisar negara kuno Tianhuang mengatakan bahwa reruntuhan 10.000 dewa sangat istimewa. Tahukah kamu apa yang istimewa darinya? Kata Qin Chen. Dia menyampaikan pesan itu, namun anehnya jantungnya bergerak. Kaisar Dewa Nona Huaji dan leluhur klan Komodo sama-sama sedikit bingung ketika mendengar hal ini. Saat ini Qin Chen tidak sedang memikirkan bagaimana cara bertahan hidup dari serangan Kaisar Dewa dimensi tinggi, tetapi dia malah bertanya tentang apa keanehan reruntuhan 10.000 dewa selama ini. Apakah orang ini benar-benar ceroboh atau tidak punya otak? Tapi saudara Qin, kata nenek moyang klan Komodo, dia tak kuasa menahan diri untuk menyampaikan pesan. Qin Chen, apakah kamu punya ide atau rencana? Kata Molly. Dia yang berdiri di samping mendengar ini dan matanya berbinar, namun hati Molly segera tergerak. Karena berdasarkan pemahamannya tentang Qin Chen, pria ini tidak akan pernah bertarung tanpa persiapan. Bahkan jika dia tidak tahu dia tak terkalahkan, dia pasti akan tetap memikirkan cara lain. Bahkan jika tempat ini telah diblokir oleh leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi, dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Qin Chen menatap dan tidak menjawab. Dia hanya menatap Kaisar Dewa Nona Huaji dan juga leluhur klan Komodo. Leluhur klan Komodo pun hanya bisa mendesah. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu begitu percaya diri. Nah, ini adalah informasi tentang asal-usul reruntuhan 10.000 dewa. Informasi di antara klan-klan kita tidak umum, kamu harus mempelajarinya. Melihat bahwa bujukan itu tidak berhasil, leluhur klan Komodo pun segera mengirimkan informasi terperinci tentang reruntuhan 10.000 dewa yang dia miliki. Beberapa informasi tentang asal-usulnya, tetapi semuanya tidak sama. Semuanya diwariskan oleh leluhur mereka. Beberapa di antaranya juga menyertakan informasi yang diperoleh dari pengalaman dan penjelajahan mereka di reruntuhan 10.000 dewa, yang merupakan rahasia masing-masing ras. Tapi sekarang semua informasi ini telah memasuki pikiran Qin Chen. Apakah reruntuhan 10.000 dewa ini benar-benar yang tersisa setelah pertempuran antara laut semesta dan jurang di zaman kuno? Itu adalah orang kuat berdimensi tinggi dari klan jurang yang memimpin sukunya secara paksa menerobos saluran dunia dan turun ke laut semesta, lalu memicu perang, dan akibatnya mereka dikepung oleh banyak orang kuat di laut semesta yang mengakibatkan banyak korban jiwa.
Qin memeriksa asal-usul reruntuhan 10.000 dewa dari 3 suku seperti yang diharapkan. Tidak heran ada tempat seperti dunia maya di sini yang mengandung sedikit jejak jurang, pikir Qin. Informasi yang diberikan oleh Kaisar Dewa Nona Huaji, leluhur klan Komodo dan pemimpin kerajaan Yong itu sangatlah rinci, dan semua informasinya diwariskan dari suku mereka masing-masing dari zaman kuno. Hei, di zaman kuno wilayah Laut Cina Selatan sebenarnya sangatlah luas, setidaknya 10.000 kali lebih luas dari sekarang, gumam Qin. Tiba-tiba Qin pun melihat sepotong informasi dan hatinya langsung tergerak, dan Qin langsung menatapnya. Wilayah Laut Cina Selatan saat ini sebenarnya kurang dari 10.000 wilayah Laut Semesta Selatan saat itu, dan sisa wilayah itu kemudian dibagi oleh wilayah lain. Dan alasannya itu adalah karena daerah tempat yang kuat dari orang jurang turun tahun itu persis berada di arah Laut Semesta Selatan. Dan setelah pertempuran itu, jalan asal Laut Semesta di daerah itu menjadi sangat langka dan sangat tercemar. Tidak mungkin bagi orang kuat manapun untuk lahir dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kekuatan teratas di Laut Semesta saat itu secara langsung membagi daerah kecil yang tercemar ini dan lalu membentuk Laut Semesta Selatan yang saat ini. Dan itu juga merupakan daerah yang paling langka dan tandus dari jalan asal seluruh Laut Semesta. Oleh karena itu, Laut Semesta Selatan saat ini begitu tidak mencolok di seluruh Laut Semesta, tanpa rasa keberadaan dan tidak banyak orang kuat. Qin menjadi terkejut. Awalnya Qin mengira bahwa kerajaan Yong tidak akan memiliki informasi bagus, tetapi dia menemukan beberapa berita khusus darinya. Meskipun reruntuhan 10.000 dewa dapat dimasuki oleh Kaisar Dewa dari semua ras dan wilayah Laut Semesta, namun pada kenyataannya reruntuhan 10.000 dewa terbentuk ketika orang berdimensi tinggi dari klan jurang secara langsung menghancurkan sebagian wilayah Laut Semesta Selatan, sebuah ruang khusus. Ini sebenarnya berasal dari Laut Semesta Selatan. Qin terus berpikir dengan serius. Apa yang istimewa dari Laut Semesta Selatan? Mengapa orang itu bergegas keluar dari daerah itu? Qin menjadi sangat penasaran ketika memikirkannya dan ingin tahu jawabannya. Karena hubungan khusus antara alam bawah dengan samudera kosmik itu juga berada di alam semesta awal, yang bahkan alam semesta awal tersebut sangat mungkin terhubung dengan jurang. Kalau tidak, dari mana Molly berasal? Namun menurut keterangan dari leluhur klan Komodo, tidak ada catatan yang istimewa. Bahkan ada makhluk tingkat atas yang memiliki keraguan pada saat itu, dan makhluk tingkat atas itu telah memata-matai Laut Semesta Selatan dengan seksama. Akan tetapi tidak ada hasil apapun, sehingga masalah tersebut dibiarkan, tidak terselesaikan. Namun Laut Semesta Selatan pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Qin terus berpikir serius. Selain itu, leluhur Kaisar Abadi juga dikenal sebagai tubuh dunia abadi. Tubuh aslinya saat ini seharusnya adalah dunia api hitam yang luas ini. Jika kamu ingin berjuang keluar dari reruntuhan 10.000 dewa, maka kamu harus menembus tubuh dunianya, yang sama sekali tidak mudah. Informasi dari Kaisar Dewa Nona Huaji itu juga mencakup informasi singkat tentang leluhur kekaisaran Mayat Hidup Abadi. Terima kasih Kaisar Dewa Nona Huaji, kata Qin. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya melalui transmisi suara. Tuan Qin, sama-sama. Informasi yang kuberikan kepadamu hanyalah informasi tentang beberapa klan teratas yang diwariskan dari zaman kuno oleh klanku. Namun mengenai metode sebenarnya dari leluhur klan kekaisaran Mayat Hidup Abadi, aku juga tidak tahu. Kamu harus berhati-hati, kata Kaisar Dewa Nona Huaji. Dia menggelengkan kepalanya. Qin, mengapa kamu tidak segera pergi? Aku tidak bisa menghentikannya lagi, kata Kaisar Negara Kuno Tianhuang. Dia berkata dengan mendesak, dan boom, seluruh dunia api hitam tampak mendidih dan kehancuran terjadi di mana-mana. Kaisar Negara Kuno Tianhuang mengaktifkan segel giok emas, mencoba yang terbaik untuk membakar sumbernya, tetapi dia tidak bisa lagi menahannya, dan ledakan.